جبين سعادتي وأفكاري تجري الحروف بأشواق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال المؤلف هذا الكتاب رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلمه في الدارين آمين. Penjelasan yang terdahulu bab salat al-Idain, bab pada menyatakan sembahyang dua hari raya. Bermula pertama-tama hari raya yang disembahyangkan Nabi kita Muhammad SAW, yaitu hari raya fitrah pada tahun yang kedua daripada hijrah. Jadi 2 tahun Nabi berada di Madinah, baru dilaksanakan sembahyang sunat hari raya fitrah. Di tahun pertama di Madinah belum lagi. Dan tiada ditinggalkan akan dia oleh Nabi hingga wafat beliau. Jadi mulai tahun yang kedua itu, tahun kedua Nabi berada di Madinah sampai sidin wafat, Nabi kada pernah meninggalkan sembahyang 2 hari raya. Maka sembahyang 2 hari raya itu hukumnya sunat muakkadah, artinya sunat yang sangat dianjurkan. Nabi aja kada pernah meninggal, Nabi kada pernah meninggalkan. Hukumnya sunat muakkadah atas tiap-tiap yang akil balik, yang balik berakal. Hingga pada yang mengerjakan haji di Mina sekalipun, walaupun orang melaksanakan ibadah haji di Mina tetap hukumnya sunat muakkadah. Tetapi tiada sunat padanya mengerjakan dia dengan berjamaah. Namun orang yang melaksanakan haji yang berada di Mina pada hari itu kada sunat berjamaah. Kalau sembahyangnya sama sunat muakkadah. Namun kalau orang yang mengerjakan ibadah haji, sembahyangnya kada sunat berjamaah. Hanya sunat bagi mereka masing-masing sembahyang seorang dirinya. Orang yang berada di Mina hari itu sembahyang hari raya raya fitrah sembahyang hari raya haji lah. Nah itu sembahyangnya masing-masing aja, kada sunat berjamaah. Karena tiap-tiap mereka itu masyghul, sibuk dengan mengerjakan pekerjaan haji. Nah jadi kalau kita di kampung halaman, sembahyang hari rayanya sunat muakkadah dan disunatkan berjamaah. Namun mereka yang melaksanakan ibadah haji, sembahyangnya sunat muakkadah namun kada sunat berjamaah, karena mereka sibuk untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan haji. Jadi sembahyangnya masing-masing aja. Dan masuk waktu sembahyang hari raya itu dengan terbit matahari. Tetapi sunat mentakhirkan atau melambatkan dia hingga naik matahari sekira-kira segala. Jadi masuk waktu isyraq, sudah disunatkan sembahyang sunat hari raya. Mulai situ masuk waktunya.
dan kekal waktunya, maksudnya sampai waktunya sampai habis hingga gelincir matahari, sampai sebelum waktu zuhur. Nah kalau sudah zuhur kada ada lagi waktunya, habis sudah. Jadi waktunya mulai gelincir matahari sampai sebelum waktu zuhur. Udah orang sudah azan zuhur, habis sudah masa sembahyang sunatnya hari raya. Dan sunat mengerjakan sembahyang hari raya itu di dalam masjid. Sunat mengerjakan sembahyang hari raya berjamaah di dalam masjid. Makruh mengerjakan dia di padang atau di tanah lapang, melainkan jika picik masjid daripada kebanyakan manusia. Manusianya banyak benar, sedangkan masjidnya kecil aja. Maka mengerjakan dia di padang atau di tanah lapang. Kalau orangnya banyak benar, sedangkan masjidnya kecil aja, itu sunat mengerjakannya di tanah lapang. Makruh pada ketika itu mengerjakan dia di dalam masjid. Jadi kalau menampung aja di dalam masjid, itu sunat mengerjakan di dalam masjid. Makruh di tanah lapang. Tapi kalau kada menampung lagi masjidnya kebanyakan orangnya, itu mengerjakannya di tanah lapang sunat. Makruh di dalam masjid. Dan sunat berjaga pada malam kedua hari raya. Berjaga dengan berbuat ibadah daripada sembahyang, membaca Quran dan zikrullah. Ini malam hari raya, baik malam hari raya fitrah atau malam hari raya haji, sunat berjaga. Berarti berjaganya dengan beribadah. Beribadah, sembahyang, membaca Quran, berzikir. Karena tersebut di dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW, beliau bersabda, "Man ahya lailatal idain ahyallahu qalbahu yawma tamutul qulub." Artinya barang siapa yang menghidupkan kedua malam hari raya dengan beribadah, niscaya dihidupkan Allah Ta'ala akan hatinya pada hari yang mati segala hati manusia. Dan hasil sunat menghidupkan kedua malam hari raya itu dengan berjaga banyak daripada tidur. Misalnya banyak kenang berjaga kita, walaupun ada guring. Misalnya kan dalam semalaman itu ya, sesudah isya sampai subuh 9 jam, 6 jam kita beribadah, 3 jam guring. Itu sudah termasuk menghidupkan malam hari raya. Dan sunat mandi pada kedua hari raya. Disunahkan mandi pada hari raya fitrah dan hari raya haji. Dan masuk waktu mandi daripada tengah malam. Tengah malam masuk sudah. Sunat mandi hari raya. Kalau Jumat kan sesudah subuh hari Jumat. Tapi kalau hari raya malamnya sudah disunahkan mandi. Dan yang terafdal mandi itu kemudian atau sesudah daripada fajar. Imbas sembahyang masuk waktu subuh. Itu yang paling afdal mandi hari raya. Dan pada hari raya itu disunahkan memakai bau-bauan yang wangi dan menghiasi diri. Berhias pada hari raya sebagaimana yang telah tersebut pada bab al-Jumu'at. Sama hanya pada hari raya Jumat kan disunahkan
berharum-harum, berhias, sama aja dengan hari raya. Karena kan hari Jumat itu hari raya juga, Idul Muslimin, hari Jumat hari raya orang Islam. Setiap seminggu sekali kita ada hari rayanya, itu hari Jumat. Menjadi hari Jumat, hari raya fitrah, hari raya haji, sunat memakai bau-bauan yang wangi dan berhias diri. Dan sunat mandi hari raya itu bagi tiap-tiap seseorang yang duduk di rumah dan yang pergi akan sembahyang hari raya, yang kecil dan yang besar. Nah, maksudnya orang kekanakan atau orang tua. Nah, anak sembahyang ke masjid kah, nang kada hadir kah, di rumah aja kada ke masjid, tetap disunahkan mandi hari raya. Kalau hari Jumat kan nang hendak hadir ke masjid, jadi nang disunahkan mandi hari Jumat. Tapi kalau hari raya ini berataan disuruh mandi sunnah. Nang laki-laki, bini-bini, orang tua, kakak-kakan, disunahkan mandi. Hendak ke masjid kada kah? Tetap disunahkan mandi karena memuliakan hari rayanya itu. Gembira dengan hari rayanya itu. Tapi kalau nang hari Jumat itu nang hadir ke masjid aja disunahkan mandi. Dan sunat bagi segala perempuan yang tua pergi sembahyang hari raya dan berjamaah dengan memakai kain yang buruk-buruk saja, dengan memakai kain yang buruk-buruk yang suci. Jadi sunnah ke masjid hari raya itu orang tua aja, bini-bini, nang bini-bini. Hari raya fitrah, hari haji kah, nang disunahkan ke masjid berjamaah sembahyang hari raya itu adalah bini-bini nang tua, perempuan yang tua. Dan memakai pakaian pun pakaian yang buruk aja, buruk tapi suci. Dan kada boleh apa ngarannya baharum-harum, kada boleh bahias, kada boleh. Dan makruh baginya memakai bau-bauan dan menghiasi dirinya. Jadi kan perempuan yang tua tadi disunahkan sembahyang hari raya di masjid berjamaah, tapi memakai kain yang buruk namun suci, dan kada boleh berhias diri dan berharum-harum, kada boleh, makruh. Dan makruh bagi segala perempuan yang mempunyai kemuliaan pergi sembahyang hari raya ke masjid. Makruh bagi perempuan yang mempunyai kemuliaan, orangnya bungas bini. Nah, makruh ke masjid sembahyang berjamaah walaupun mereka itu tua, walaupun orangnya tua tapi bungas. Nah, makruh ke masjid sembahyang berjamaah hari raya. Ini nang sunat tadi kan perempuan nang tua dan wajah biasa aja. Kayak itu langsung. Kalau perempuan tua tapi bungas, makruh juga, no, masih ada sunnah lagi.
Dan demikian lagi makruh bagi segala perempuan yang muda pergi akan sembahyang hari raya. Dan jika ia hina sekalipun, walaupun kada bungas orangnya tapi muda, makruh juga. Bini-bini nang muda makruh sembahyang ke masjid, sembahyang raya berjamaah masjid makruh hukumnya walaupun orangnya kada bungas. Jadi jar ulama kalau bini-bini hendak mencari pahala banyak, sembahyang raya itu di rumah. Sembahyang raya atau sembahyang apa ngarannya, sembahyang tarawih sama aja. Bini-bini nang muda atau bini-bini tuha tapi bungas, belah hendak menang banyak pahalanya sembahyang di rumah aja. Belah hendak cari pahala yang banyak sembahyang di rumah. Jadi kan ini bulan Rajab ini bulan di mana Nabi kita peristiwa Isra Mi'raj, di bulan Rajab. Jadi di waktu peringatan, di waktu Isra Mi'raj itu Nabi diperlihatkan surga, diperlihatkan neraka. Dan Nabi kita di neraka itu diperlihatkan banyak penghuninya adalah orang-orang fakir. Waktu perjalanan Isra Mi'raj Nabi kita diperlihatkan neraka, dan kebanyakan penghuni neraka itu adalah orang-orang fakir. Kemudian para sahabat bertanya kepada Nabi kita, wahai Rasulullah, fakir harta kah? Apakah fakir harta? Dan Nabi kita kada, bukan fakir harta tapi fakir ilmu. Fakir ilmu. Banyak aja tuan guru cuma kada mau menghadiri, misalkan banyak aja pengajian kada mau hadir. Nah, jadi beribadah tanpa dasar ilmu. Nah, itu sebabnya kebanyakan jadi Nabi kita nih, kebanyakan penghuni neraka itu adalah orang yang fakir ilmu. Kalau di dalam surga kan kebanyakan kebanyakan penghuninya fakir aja, tapi fakir harta. Orang nang beriman kada banyak bisi harta. Karena kada banyak bisi harta nih apa ngarannya, hisapnya itu mudah. Apa nang dihisap kada banyak harta kan. Jadi kalau kebanyakan penghuni surga adalah fakir harta, namun kebanyakan penghuni neraka adalah fakir ilmu. Kada mau menuntut ilmu. Bahkan kan dijelaskan bahwa salah satu tanda keberuntungan kita adalah kita ini katuju menghadiri majelis ilmu. Nah, itu salah satu tanda keberuntungan kita. Bila hati kita nih katuju menuntut ilmu, katuju mendengari pengajian, itu pertanda kita adalah orang nang Allah jadi akan kita orang nang beruntung. Namun kalau kita kada buka-buka hati hendak menuntut ilmu, kulir, malas menuntut ilmu, nah itu tanda orang nang celaka. Kan majelis ilmu ini kebun surga.
Bila kita katuju mendatangi kabun surga, di dunia aja kita katuju mendatangi, otomatis karena di akhirat dimasukkan Allah Ta'ala ke dalam surga. Jadi salah satu tanda kita orang yang beruntung, kita katuju menuntut ilmu. Di manakah di sini kah, di manakah di masjid manakah kita katuju menghadiri. Nah itu berarti kita dijadikan Allah orang yang beruntung. Nah jadi makruh segala perempuan yang muda pergi akan sembahyang hari raya, dan jika ada yang hina sekalipun walaupun orangnya kada bungas, hanya hendaklah mereka itu sembahyang di rumahnya saja. Nah, jadi kita beli kita nih besi anak kita bini. Nah, kita laki ini atau kita suami ini kita nang menyuruh bahwa ikam sembahyang di rumah aja. Nah, kita nang laki-laki ini nang sembahyang ke masjid berjamaah. Hanya hendaklah mereka itu para bini-bini nang muda tadi walaupun orangnya kada cantik, mereka sembahyang di rumahnya saja. Sembahyang di rumah masing-masing ya bini-bini. Jadi nang sunat tadilah sunat sembahyang hari raya berjamaah, sembahyang hari raya enggak sembahyang tarawih kah? Sunat berjamaah ke masjid itu perempuan nang tua. Dan kada bungas orangnya juga. Mun tua tapi bungas kada sunnah juga. Nah, kenapa agama kita mengatur macam itu? Bini-bini kada sunat nang bini-bini nang muda atau nang tuha tapi bungas orangnya, atau muda menang muda ini walaupun kada bungas kada boleh ke masjid sembahyang berjamaah. Kada boleh berharum-harum kan keluar rumah. Nah itu aturannya. Ini menjaga bini-bini tersebut supaya terhindar daripada fitnah. Jadi nang bini-bini ini sunat berharum-harum kan itu di rumah aja, di rumah dengan suaminya, dengan lakinya. Agama kita atur macam itu. Bahkan kan ada dijelaskan kalau bini-bini itu keluar rumah, bini-bini nih keluar rumah memakai minyak harum. Pasnya lewat misalnya di jalan ada laki-laki mencium bau harumnya itu, nah itu sama hukumnya dengan berzinah dengan laki-laki tersebut. Nah, Islam agama kita mengatur bini-bini itu apa kan berharum-harum gasan lakinya aja kada boleh maharumi orang. Bini kita ke anak kita bila keluar rumah jangan disuruh pakai minyak harum, pakai parfum, jangan. Kada boleh. Jadi bini-bini sunat berharum-harum itu di rumah aja dengan suaminya. Jadi jar guru cukup menghilangkan bau badan aja. Misalnya bini-bini keluar rumah kan jangan memakai minyak wangi, tapi cukup menghilangkan bau badan, supaya jangan berbau badan. Cuman jangan berharum-harum keluar rumah. Nah, masalahnya keluar rumah itu. Nah kalau di dalam rumah malahan sunnah berharum-harum untuk suaminya.
Dan sunat bagi perempuan yang tiada keluar sembahyang menghiasi dirinya karena menyatakan kesukaan. Bini-bini nang kada ke masjid. Nah, bini-bini nang muda tadi kan, bini muda atau nang tuha tapi bungas. Sunat berhias diri dan berharum-harum karena suka dengan hari rayanya itu, gembira dengan hari raya. Dan tidak boleh bagi istri dan gundik pergi sembahyang hari raya melainkan dengan izin suaminya dan tuannya. Bini-bini kada boleh sembahyang ke masjid berjamaah kecuali dengan izin suaminya. Dan juga budak perempuan kada boleh ke masjid sembahyang berjamaah kecuali dengan izin tuannya, izin patuanannya. Jadi bini-bini ini sembahyangnya di beizin, nak sembahyang masjid di beizin, apalagi nang keluar rumah biasa. Memelihara kehormatan perempuan. Karena di dalam agama Islam ini bini-bini ini sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kan. Nah, bagaikan permata itu harus disimpan baik-baik. Nah, permata itu boleh menikmati siapa nang pemiliknya aja. Nah, ya suaminya kan pemiliknya. Jangan sampai orang menikmatinya. Nah, cukup suaminya nang menikmati permata itu. Sunnat bagi perempuan yang tiada keluar sembahyang menghias dirinya, nah, karena menyatakan kesukaan, suka hari raya, gembira hari raya itu. Nah, jadi berhias nah, kalau di rumah. Dan kada boleh seorang istri pergi sembahyang hari raya melainkan dengan izin suaminya. Tapi tadi kada kalau bini-bini bersuami, bini-bini ini masih muda. Nah, itu kada sunnah sembahyang di masjid. Nah, sunnah di rumah aja. Jadi mun anak menuntut pahala nang banyak, di rumah aja sembahyang bini-bini. Nah, dan sunat bagi yang pergi sembahyang itu hendaklah ia pergi pada pagi-pagi hari, besungsung belakas tulak nih, macam hari Jumat aja kan. Nah, melainkan imam. Nah, imam ini kada sunat besungsung, kada sunat belakas. Melainkan imam ini sunat ia pergi pada ketika sembahyang. Nah, pas nang sembahyang hendak didirikan hanyar datang. Imam nang sembahyang hari raya itu. Jadi kalau kita jamaah biasa sunat bersegera datang ke masjid besungsung. Tapi kalau imamnya sunat, nah, pas hendak sembahyangnya aja hanyar hadir. Dan sunat tatkala pergi itu berjalan kaki jika puasa.
Dan sunat ia kembali pada jalan yang lain yang singkat daripada jalan perginya. Jadi kalau tulaknya tulak ke masjid, cari jalan nang tak jauh. Nah, kalau sanggup berjalan kaki, kalau nya sanggup. Nah, tapi jalannya cari jalannya nang tak jauh. Nah, buliknya kena jalan nang ta pendek jalannya. Macam hari Jumat aja kan. Hari Jumat. Nah, kalau tulak ke masjidnya cari jalan nang tak jauh, nang jalan memutar misalkan. Nah, kalau bulikannya cari jalan pintas. Dan sunat bagi imam menyegerakan pergi akan sembahyang hari raya kurban supaya luas waktu kurban. Dan sunat baginya mentakhirkan perginya sedikit pada sembahyang hari raya fitrah supaya luas waktu mengeluarkan zakat fitrah dahulu daripada sembahyang. Nah, jadi kalau hari raya haji, imam ini sunat besungsung tulaknya, maksudnya waktunya belakas pada hari raya fitrah. Nah, kalau hari raya fitrah itu tak lambat waktunya, waktu tulaknya. Ya macam kita di sini ya kan, bila hari raya haji, nah belakas sembahyangnya itu karena supaya luas waktu penyembelihan kurban. Nah, kalau hari raya fitrah, nah itu belambat waktunya sembahyangnya supaya luas waktu orang membayar zakat fitrah. Karena abdal kan zakat fitrah itu sesudah sembahyang subuh. Yang paling abdal waktunya menyerahkan zakat fitrah sesudah sembahyang subuh. Batas itu. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa hudna tawfiqan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah masyaallah wa سعادتي وأفكاري تجري الحروف